sudah saya tempeli serat fiber. Ini nempelnya nggak perlu pakai lem ya teman-teman. Ini cukup kita tempelkan ke bagian yang sebelumnya kita olesi campuran resin dan katalis. Atau kalau yang sudah kita olesi itu sehari belum kering, jadi sehari setelah kita olesi kita bisa tempelkan ini. Jadi ini tanpa lem, kita hanya mengandalkan resin dan katalis. Masih lengket ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Tiap lubang atau tiap yang karatan kita tempeli dengan serat fiber. Ini hasilnya setelah sehari semalam, udah kering yang ini. Ini baru satu lapis ya, kering. Lubang-lubangnya ini karena resinnya bening jadi kelihatan mana yang kita tambal nih bekas lubangnya. Ini kelihatan. Yang depan itu ini udah kering. Yang pojok-pojok kering. Ini bekas, ini terlihat yang lubang ini ya, kelihatan. Nanti saya tambahin lagi satu lapis, jadi nanti saya pengen ngasih 2 lapis supaya lebih kuat. Nah, ini yang paling parah, yang dudukan kursinya. Ini saya kasih 1 lembar gitu ya, 1 lembar sampai sini, 1 lembar panjang. Udah kering juga. Nanti juga saya mau tambahin 1 lapis lagi ya, kemudian nanti ini saya kasih ini ke atas itu. Jadi setelah 2 lapis ke atas menyelubungi yang ini dudukannya, supaya nanti harapan saya kalau ini ketekan itu tumpuannya bukan lagi yang bawah ini, kan ini udah keropos parah. Saya pengennya tumpuannya ada di serat fibernya ini. Nah, serat fiber tumpuannya ada di depan sini dan samping sini dan juga belakang ini. Kan mengikat satu lembar. Ini yang perlu saya waspadai supaya ini lebih kuat. Nanti kita lihat kalau sudah jadi seperti apa. Ini juga saya tambahi dengan serat fibernya supaya tempelannya kuat. Ini kan sudah robek ini. Untuk yang bagian pijakan kaki sebelah kanan dan juga dudukan kursi. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Ini kondisinya setelah kering 1 lapis. Ini 1, 2, 3. Cocok situ. Nah, kemudian kalau campuran resin dan katalisnya sisa, kita bisa oleskan di sekitar yang berkarat ini, seperti ini. Ini lubang di
tutup transmisinya. Oke, nanti saya tambahin lagi satu lapis, kemudian kita pindah ke yang bagian selanjutnya. Bagian parah ini terutama ya, parah ini, kalau nggak segera diperbaiki bisa jebol. Ini untuk yang bagian dudukan kaki penumpang. Ini adalah lapisan yang kedua untuk serat fiber, ya saya tempel-tempel. Ini tanpa lem pun sudah melekat ya, karena yang di bawahnya itu kan meskipun udah kering tapi masih agak-agak lengket, jadi kita tinggal tempel aja, nggak usah dilem. Ini adalah lapisan kedua, belum saya kasih resin. Ini tuh yang urgent, nanti harus hati-hati ini. Sebelah juga sama lapisan keduanya. Nah, saya kira 2 lapis sudah cukup ya. Nanti kalau sudah dikasih resin, akan saya lanjutkan dengan menambal yang ini, yang parah ini, dan juga menambah yang ini juga, menambah, ternyata juga bolong. Ini apa namanya, peredam kali ya. Ini nggak tahu apa gunanya ini. Mungkin gunanya untuk menutupi karat atau lubang-lubang, tapi kan percuma ya kalau nggak diperbaiki ya. Meskipun ditutup tetap aja akan merentek. Contohnya seperti ini kan awalnya tertutup oleh ini peredam ini. Jadi kalau teman-teman punya mobil, nggak usah dikasih peredam supaya kita bisa ngecek nih. Tanpa lapisan peredam ini kita gampang mengecek kondisi lantai-lantai mobil kita. Oke, akan saya kasih resin dulu. Ini adalah proses pencampuran resin. Ini resin itu yang porsinya lebih besar, kemudian nanti kita tambahi katalis beberapa tetes. Ini resinnya. Kira segini aja, nggak usah banyak-banyak ya, nanti takut keras. Ini resin segini, kira-kira kasih katalis berapa ya, 10 ada, coba 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah. Jadi ya, di botol kecil itu adalah katalisnya. Ini udah dicampur ya, kita aduk dulu sebelum kita oleskan ke serat fiber. Kita aduk sampai rata, sampai benar-benar rata katalisnya bercampur dengan resin. Kita siapkan tangan plastik, karena kalau kena tangan itu mengganggu resin. Enggak, saya lebih enak, lebih nyaman.
udah basah, ini lengket ya, lengket dengan sendirinya. Ini adalah lapisan yang kedua. Ini udah basah semua. Nah, seperti itu kira-kira caranya, semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Ini bagian yang parah, lubang segini besarnya. Ini sebelum kita kasih resin, kita ganjel dulu pakai ini supaya resinnya bisa melengkung, tidak melengkung nanti ya. Sini kemudian dilem, lem Alteco, nanti baru kita kasih resin supaya nanti rata resinnya ketika kering. Oke. Ini adalah bagian belakang lapis pertama. Sudah saya tempeli serat fibernya. Itu yang paling susah, bagian paling susah nanti ini baru lapis pertama, ini masih ada lubang. Nanti yang lapis kedua dirapikan lagi. Akan saya kasih resin dulu. Mobil keropos parah, entah bisa bertahan berapa lama lagi, nggak tahu. Ini lapis pertamanya ya, sudah kering ya. Setelah kira-kira sehari saya olesi campuran resin dan katalis, seperti ini jadinya. Nanti akan saya tambahin lagi satu lapis supaya lebih kuat, lebih meyakinkan, tidak bocor lagi. Memang kalau kering ini ya, keras ya, jadi keras serat fibernya. Bagian yang paling parah di sini ya. Udah kering juga, udah keras. Itu baru satu lapis. Udah keras juga sih sebenarnya, cuma takut ada bocor lagi, nanti kita tambahin satu lapis lagi. Ini sudah dua lapis ya teman-teman, seperti ini perwujudannya. Udah keras juga ya. Udah dua lapis saya kira udah cukup.
Dan jangan lupa bagian-bagian yang lain yang berpotensi berkarat kita olesi juga campuran katalis dan resin supaya anti air tidak bisa merusaknya lagi. Harapannya seperti itu. Ini yang bagian dudukan kursinya. Nah, ini udah saya kasih resin juga 2 lapis seperti ini penampakannya. Bagian yang terputus ya platnya, nggak tahu ini bisa tahan berapa lama lagi. Jadi kita harus waspadai juga bagian kolong-kolongnya ya. Kolong-kolongnya nanti juga kita perlu cek. Yang bolong-bolong harus kita tambah juga di bagian kolongnya. Ini sudah tumpuan yang kita buat dari serat fibernya. Nanti yang bagian yang tidak rapi kita potong ya dengan gunting atau dengan tang potong supaya rapi. Juga ada 2 lapis seperti ini hasilnya. Juga sama ya, bagian-bagian yang lain juga kita olesi dengan campuran resin dan katalis supaya anti karat. Ternyata ada yang kelewat ya, yang belakang ini juga ternyata ada yang keropos. Nanti juga saya kasih serat fiber juga, tapi cukup 1 lapis sudah cukup kayaknya. Yang kira-kira belum parah hanya saya olesi resin dan katalis. Ini harus didempul lagi kayaknya.